Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Pemirsa, hukuman mati yang dijatuhkan kepada mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo akhirnya dianulir oleh Mahkamah Agung. Walau tetap terbukti melakukan pembunuhan berencana, Majelis Hakim Agung malah mendiskon hukuman Sambo dari sebelumnya hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Begitu juga dengan hukuman terdakwa lain yang ikut kecipratan diringankan. Hukuman istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati misalnya, didiskon dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara alias berkurang sampai setengah. Putusan kasasi ini langsung mengundang polemik dan membuat publik tercengang. Mengapa MA menganulir vonis mati Sambo dan mendiskon vonis terdakwa lainnya? Apakah ini ada gerakan bawah tanah seperti yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD? Inilah hot kontroversi selengkapnya. Sambo batal dihukum mati, MA dicaci, bersama saya Zilvia Iskandar. Dan saya Hotman Paris. Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Metro TV. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada mantan hakim Mahkamah Agung atau mantan hakim Agung, ada Profesor Gayus Lumbun. Prof Gayus, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada kuasa hukum dari terdakwa Ricky Rizal, Bapak Erman Umar. Pak Erman, selamat malam. Selamat malam, Pak. Berikutnya di sebelah kiri ada pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat malam. Selamat malam. Selanjutnya juga ada mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada mantan atau maksud saya kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, ada Martin Lukas Simanjuntak. Bang Martin, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di studio Metro TV, dan juga dari sambungan Zoom nanti akan bergabung ayah dari almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Bapak Samuel Huta Barat. Bang Hotman, sebelum kita mulai, sebelum berdebat, kebiasaan saya, kalau lawan saya itu agak berat, apalagi profesor doktor, kopi andalan saya adalah white kopi, kopi luwak. Kalau saya sudah minum ini kopi, jangan harap bisa debat sama saya. White coffee the best. the best ya. Oke. Kami informasikan juga nih Bang Hotman, sebetulnya kami sudah mengundang dari pihak Mahkamah Agung ya untuk terlibat dalam diskusi ini, dan juga kuasa hukum dari terdakwa Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati, tapi tidak berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Oleh karena itu kita langsung mulai saja ya. Bang Hotman, mungkin saya mulai dulu dari Prof Gayus, karena Prof Gayus ini kita tahu mengawal kasus ini dari awal sampai akhir. Dan dulu dia bilang pertimbangannya kurang lengkap sehingga putusannya salah. Benar nggak, Bos? Oke. Sampai sekarang masih terus pendapat itu? Saya konsisten. Oke, konsisten ya. Sebelum kita bahas soal keputusan kasasinya, tapi Prof Gayus, ini kan netizen ramai lagi nih, bilang bahwa proses di MA ini terkesan tertutup, tidak transparan. Benarkah tidak transparan? Mengenai transparansi, saya mengakui. Dan saya sering bersaran, karena tidak mungkinnya space kantor itu bisa menampung puluhan ribu perkara yang masuk dari seluruh Indonesia ke Mahkamah Agung dalam setahun itu puluhan ribu. Maka tidak mungkin waktu maupun space ini melakukan sidang terbuka. Saran saya agar direkam. Jadi kalau ada pertanyaan ketika sidang ini bagaimana suasananya, itu dibuka saja. Itu saran saya supaya untuk tidak mengundang kecurigaan. Ya, karena apa? Sidang kami itu lafalnya sama. Sidang hari ini dibuka dan terbuka untuk umum. Itu bunyinya. Semua perkara. Semua perkara. Oke, kalau Pak Erman sebagai pihak yang mengajukan kasasi, Anda hadir juga tidak untuk mendengarkan sidang putusan kasasi MA? Tidak. Tidak. Dan memang biasanya memang dalam perkara kasasi tidak pernah ada yang kita hadir atau diundang, tidak pernah ada. Tidak pernah. Jadi bukan baru kali ini saja, Ya. tapi memang sebelumnya juga sudah begitu. Oke, baik. Tapi Anda sudah menerima putusan lengkap kasasi Ricky Rizal? Tentu belum. Tentu belum. Nah, dan biasanya itu juga ada proses, ada waktu. Kita pun belum tentu. Apakah sudah yakin sudah ada tanda tangan para 5 hakim agung itu? Belum tentu. Nah, biasanya ada proses, tanda tangan semua, baru diturunkan ke bawah ya Pak, ke pengadilan negeri. Betul. Kepada pengadilan negeri tempat diputus pertama. Oke. Nah, nanti baru mereka kirim ke kita pemberitahuannya. Oke. Mungkin kita dengar juga Bang Hotman dari pihaknya keluarga almarhum Brigadir Yosua, sudah ada kuasa hukumnya di sini. Bang Martin, ketika pertama kali mendengar bahwa MA membatalkan hukuman mati Verdi Sambo dan juga mendiskon hukuman terdakwa lainnya, reaksi dari Anda seperti apa? Yang pertama itu kan kemarin ya,
jam 6 sore, ya kaget juga karena gini, di pengadilan negeri itu hakim diminta transparan dan memang azasnya jelas ya, terbuka untuk umum. Lalu di pengadilan tinggi juga ini kan biasanya juga kan memang tertutup, tapi mereka bisa mengkondisikan sedemikian rupa melalui tata caranya yang sangat transparan ya, dengan menyampaikan jauh-jauh hari sebelum putusan sehingga ada ruang untuk partisipasi publik dan juga keluarga korban untuk mengetahui dan hadir secara langsung. Nah ini yang nggak ada di Mahkamah Agung. Makanya kemarin, tadi sore saya sempat berdialog dengan Pak Subandi, saya bilang, apa sih salahnya menyampaikan nanti tanggal sekian-sekian putusan terdakwa Ferdy Sambo CS loh. Apa sulitnya begitu? Apa yang kita takuti gitu loh? Emang ada sesuatu hal yang bisa berbahaya kalau kita menyampaikan kapan jadwal putusannya Ferdy Sambo? Nah ini nggak dilakukan, tiba-tiba divonis, bapaknya nelpon saya sambil marah-marah, sambil kecewa, sambil sedih juga, mamanya juga nangis. Saya nggak bisa jawab apa-apa. Karena tidak ada proses yang transparan itu kita belum berbicara mengenai materinya nih. Nah, oleh karena itu ya, saya juga disampaikan begini tadi sama Pak Subandi ya, Kabiro Hukum dan Humas. Dia menyampaikan gini, kami tampung kritik, kami akan melakukan perbaikan. Nanti launching tanggal 18 Agustus, kami akan melakukan sidang kasasi itu ataupun PK live streaming. Saya bilang, tanggal 8 atau tanggal 7 ya, ke tanggal 18 itu kan jaraknya cuma sedikit. Kenapa nggak ditunda aja jadi tanggal 18? Dan premier, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu terhadap kasus yang memang high profile seperti kasus Pak Ferdy Sambo itu. Itu akan menjadi percontohan yang baik dan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung itu transparan. Sayangnya, ya dibilang ya hanya menampung kritik. Masalahnya nasi udah jadi bubur nih. Ketika udah jadi begini, siapa yang mau disalahin? Maksudnya meskipun tidak wajib juga bagi MA untuk menggelar proses persidangan itu secara terbuka, tapi khususnya untuk kasus yang menjadi perhatian publik seharusnya diberikan ruang. Terbuka untuk umum. Hukum itu pasal itu tidak boleh melawan azas. Apalagi budaya. Makanya kalau tidak dilarang ya berarti diperbolehkan. Saya yakin Bang Hotman tahu itu. Terus kenapa, apa masalahnya? Makanya saya bilang tadi. Karena menurut pemahaman saya, sesuatu yang tidak transparan itu kecenderungannya ada tipu-tipu di dalamnya. Ada tipu-tipu di dalamnya. Nah, ya makanya kalau orang tidak suka transparan, kemungkinan besar suka tipu-tipu. Itu aja udah. Kita jadi ingat nih, Bang Hotman, Bang Martin, waktu itu Menko Polhukam pernah mengatakan bahwa ada gerakan bawah tanah yang ingin mempengaruhi vonis dari para terdakwa Sambo CS ini. Coba kita simak lagi pernyataannya berikut ini. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang pesan. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah. Baik, Pak Susno, sebagai mantan Kabar Reskrim ini, sejak awal kasus Sambo kita tahu penuh drama dan juga rawan intervensi, buktinya ada omongan dari Menko Polhukam. Pertanyaan saya, apakah Ferdy Sambo sebagai mantan Kadif Propam itu masih cukup sakti untuk mempengaruhi putusan kasasi MA? Baik, pertama saya malam ini Bang Hotman, baju hitam. Ya. Baju hitam ini perlambang sedih ya. Maunya hukuman mati begitu? Saya tidak mengendaki hukuman mati untuk Sambo ya. Tapi saya sedih dengan obral diskon. Dan diskon terbesar untuk Putri. Ya. Lebih dari 50%. Nah ini laris manis gitu kan. Mestinya Ricky yang lebih besar. Karena dia perannya kecil sekali. Nah Putri dapat besar. Nah terkait dengan pembicaraan dari Pak Mahfud tadi. Saya yakin ada main. Nah bagaimana? Apakah Sambo masih punya kekuatan? Ya tentunya jelas berakar ya. Waktu dia berkuasa, luar biasa kekuasaannya. Dan itu tidak hapus gitu kan, masih ada. Nah masih ada itu apakah setia apa tidak, apakah bermain apa tidak, ini yang perlu dibuktikan. Saya kecewa dengan putusan Hakim Mahkamah Agung. Sehingga saya tidak hormat gitu kan. Kecewanya di mana? Kan jelas terbukti karena dia jatuhkan hukum.
Jadi masalah bukti membukti itu sudah final, sudah terbukti sejak dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Buktinya dia dihukum. Yang tidak ada rasa di hakim-hakim agung, khususnya 3 hakim agung, tidak ada rasa keadilan masyarakat. Nuraninya tidak berbicara, nuraninya tidak peka. Dia tidak melihat bagaimana kejadian, bagaimana orang ditembak saat jongkok. Dia tidak melihat bagaimana proses ini menggegerkan Indonesia. Mulai dari di warung-warung sampai netizen. Ini yang perlu dikoreksi. Bikin gaduh satu republik ini. Bang Hotman, saya yakin Pak Gayus ini sebagai mantan hakim agung sudah tidak sabar Nanti aku akan bertanya. menjawab yang Pak Susno bilang tadi dibilang tidak punya rasa keadilan masyarakat, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, hot kontroversi akan kembali sesaat lagi.